Ini dahsyat nih. Di awal sindri ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang pada kesempatan hari ini akan melangsungkan Pekan Nasional Lingkungan Hidup yang diadakan di Makassar. Walhi yang berdiri pada 15 Oktober 1980 atas prakarsa beberapa tokoh nasional yang kemudian berkonsentrasi pada isu lingkungan hidup, saya pikir adalah wadah yang akan kita selalu harapkan kontribusinya dan kerja-kerja besarnya untuk masa depan Indonesia, khususnya kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup. Saya tidak akan membahas sejarahnya lebih jauh karena tentu bapak-bapak, teman-teman dari Walhi jauh lebih paham. Juga saya tidak akan berbicara dan menggurui bapak-bapak hadirin sekalian tentang bagaimana ekologi dan seterusnya, tentang kondisi lingkungan kita. Izinkan saya menyampaikan petuah-petuah leluhur orang Sulawesi Selatan yang berkenaan dengan lingkungan hidup itu. Kalau seniman, pekerja seni, termasuk Pak Sindri, yang bisa dilakukan mungkin adalah menarasikan itu dalam bentuk kesenian. Tapi yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama adalah, saya kira, berbicara lingkungan hidup, kita punya porsi masing-masing dan kita punya kontribusi masing-masing.
rannuang kalu manyang kalu pepean riallo riboko naturei arana apasan na napabatui apasan na tahu aributta kamase-mase ae katutui apa sulapa ribatang kalenu apa sulapa niya karisi kuntualang ribone butta apa sulapa kaya manasanubo ya ilalang talasanu apa sulapa ribatang kalenu iya katutui no jana tallasaka nasi ngarang apa sulapa yamin tu ya pansulus saranu orang itu doi polei ya engka bangkenu orang itu iya palam palimanu katutu itu iya palang ngere kalenu enuit te haji eri tombok nalino kamenten nujin tunu api karoko nujin tunu angin kacidon nujin tunu buta karoko kanan napapasanga pabatuna pasanga appapasala katutuiri tompok nalino yata bangka jua iya tunu bania iya tahu hea masyarakat adat di Kajang melalui beberapa pesan-pesannya dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa kita akan selalu bersandar terhadap empat hal yang disebut juga sebagai appas sulapa, empat segi, empat unsur, empat prinsip yang kemudian harus selalu kita perhatikan. Narasinya selalu berhubungan dengan lingkungan. Kita mulai melihat itu dari badan kita, anggota tubuh kita adalah representasi alam semesta dan alam raya yang luas ini. Empat hal yang harus kita selalu lihat kembali: persoalan mata, suara,
tangan, dan kaki dengan langkahnya. Kemudian itu berangkat ke 4 hal yang lain yang merupakan gagasan tentang alam semesta ini juga, bahwa ketika kita berdiri maka itu adalah bentuk dari api, ketika kita menunduk atau ruku maka itu adalah bentuk dari angin, duduk adalah bentuk dari tanah, dan sujud adalah bentuk dari air. Semuanya adalah unsur alam semesta. Kemudian secara praktis itu dituangkan dalam 4 pasal yang dijadikan sebagai pantangan utama. Ketika kita berdiri di atas kebenaran itu, maka alam ini akan seimbang. Menebang kayu, menetak atau mengambil rotan, membakar lebah, dan meracuni sungai dengan air tuba atau sejenis racun lain-lainnya. Mereka bersandar pada narasi-narasi yang tidak terlepas dari lingkungan, secara praktik dan secara filosofi. Katutui bonenalino pirakai aji-aji bonenalino luka tutui na bone nalangi angkamase rawatlah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mengasihimu. Engkau hidup di atas tanah, menggantungkan segalanya di atas tanah, maka jadikanlah tanah itu seperti ibumu, ibu yang agung. Berbuat baiklah kepada ibu, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Tapi segala perbuatan buruk kepada ibu tentunya akan kembali kepadamu, entah sekarang, entah nanti. Kira-kira itulah alasan kenapa orang-orang di kawasan adat enggan memakai alas kaki, karena mereka mau tapak kaki mereka, kulit mereka bisa bersentuhan dengan tanah tempat mereka berasal. Di bagian akhir saya menyampaikan beberapa pantun Melayu lama yang juga berkaitan dengan isu yang selalu dinarasikan oleh masyarakat Kajang, dan masyarakat adat di Nusantara ini tidak akan pernah lepas dari narasi tentang lingkungan hidup. Kita yang di kota ini yang banyak kebablasan, kita yang sebagian dari kita ini terlalu berpikir tentang keuntungan dan mau mengeruk segalanya. Mungkin dunia memang tidak akan kembali seperti beberapa ratus tahun yang lalu, tapi kita masih punya kesempatan. Adat menyentuh sarang lebah, kalau berisi tidak bersambung. Adat penuh tidak melimpah, kalau berisi tidaklah kurang. Pada tembaga jangan dituang, kalau dituang melepuh jari. Adat lembaga jangan dibuang, kalau dibuang binasa negeri. Lebat kayu pantang ditebang, sudah berbuah lalu berdaun. Adat Melayu pantang dibuang, sudah pusaka turun temurun.
sampaikan amanat nasihat. Apa guna orang bertenun untuk membuat pakaian nikah? Apa guna orang berpantun untuk sampaikan segala aman? Ya dain 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 nakama tojing, dain 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 nakama tojing. Selamat para salama, rahayu, semoga semua makhluk berbahagia dan keselamatan untuk kita semua, keselamatan dan kepanjangan umur untuk segala niat baik dengan segala caranya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.